Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri tidak bisa menahan Randy sama sekali, karena telah dikuasai olehnya. Bibirnya juga tertutup oleh ciumannya, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan lebih dari satu suku kata dari mulutnya. Ciumannya mendominasi dan kuat, dengan rasa keganasan yang sepertinya sudah lama terpendam. Karena insting, Putri ingin melawan untuk keluar dari belenggu Randy. Tapi Randy begitu kuat, dan ciumannya begitu bergairah sehingga Putri tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan serangkaian rengekan. Randy menelan teriakan minta tolongnya. Sepertinya dia melepaskan semua kerinduan dan kesedihannya selama bertahun-tahun dengan tindakannya. Kenapa dia tidak bisa mengingatnya? Mengapa dia meninggalkannya berkeliaran kembali dan maju, dan sendirian di masa lalu? Ketika dia baru saja melupakan masa lalu mereka, Randy menuangkan semua emosinya dalam ciuman itu. Semakin dalam, semakin kejam dia menjadi. Perlahan-lahan tangannya menjadi gelisah saat mereka menyelinap di bawah kemeja Putri. Tangannya hangat, menyentuh kulit sedingin es Putri. Dia masih merengek, nada suaranya lemah namun tajam seperti pisau. Dia telah berusaha untuk berjuang bebas juga. Cengkeramannya yang lemah nyaris tidak membantunya. Tetapi setiap kali dia mencoba melawan, Randy semakin marah. Cukup. Lalu tiba-tiba, Randy berteriak keras, suaranya bergema dari dinding. Putri belum pernah mendengar Randy sekeras ini sebelumnya, sejak dia mengenalnya. Suara itu memang keras, tetapi dengan sedikit kesedihan yang tersisa. Perjuangan pun terhenti. Putri hanya melihatnya dengan ketakutan, keraguan dan kesedihan. Randy juga menatapnya, seolah-olah dia memiliki sejuta hal yang ingin dia katakan tetapi tidak bisa ia katakan. Kerinduan, keinginan, kesalahan, pemujaan. Begitu banyak emosi di matanya, namun tidak ada satu suara pun yang terdengar. Putri merasa seperti kehabisan napas dan hanya ingin memeluknya sekencang mungkin. Terlepas dari masa lalunya, terlepas dari ketakutannya. Pada saat inilah Randy menundukkan kepalanya dan memberinya kecupan ringan di dahinya, selembut angin yang bertiup di wajahnya. Putri tidak melawannya, tetapi membiarkan dirinya menikmati ciuman lembut Randy di dahinya. "Lihat aku, Putri." Suaranya seindah angin musim panas. Untuk sementara di sana, jantungnya berdetak sangat cepat di dadanya. Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. "Ah," Randy terdengar puas, dan dia tersenyum lembut di samping telinganya. Itu sangat menggoda sehingga bisa membuat seseorang tersipu. Kemudian datang gelombang ciuman Randy berikutnya. Tidak lagi garang dan gila, tetapi dengan kasih sayang yang tak ada habisnya, ditambah dengan dominasinya yang biasa. Putri langsung berhenti melawan. Tatapannya yang jernih dan cerah mengikuti mata Randy dari dekat. "Lihat aku. Ya, aku akan menjaga pandanganku padamu, selalu mengikutimu berkeliling sampai hari kematianmu," pikir Putri. Kemeja Putri terkoyak, kulit putihnya terkena udara dingin. Tapi dia tidak kedinginan, karena tangan Randy yang hangat menyentuh kulitnya. Putri telah memikirkan banyak hal sebelum datang ke Busan, termasuk masa lalunya dan masa depannya. Tapi di belakang, itu tampak konyol sekarang. Putri menyukainya, apakah itu di masa lalu atau di masa depan, dan apakah ingatannya kembali atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya lagi, dia masih akan jatuh cinta padanya. Faktanya sudah jelas. Ini adalah kebenaran. Tapi apakah itu cukup?
Putri mengulurkan tangannya dan melingkarkannya erat-erat di leher Randy. Mereka bernapas dalam dekapannya, tapi sepertinya itu masih belum cukup untuknya. Itu tidak cukup dekat, dan dia ingin lebih dekat lagi. Putri ingin berjalan-jalan ke dalam hatinya, melihat masa lalunya, dan bersamanya sampai akhir dunia. Itu sangat panas di musim panas, sehingga keduanya akan meleleh. Putri memegang Randy sekencang mungkin sementara mereka terus bergairah. Ketika dia telah mencapai klimaksnya, dia akhirnya berbicara dengan suara lembutnya, "Randy, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu." Putri tidak bisa mulai membayangkan bagaimana dia bertahan hidup di hari-hari dia tidak memilikinya. Sebaliknya, Randy menanggapi kata-katanya dengan lebih bersemangat. Malam mulai turun, tetapi panas di dalam ruangan baru saja mulai. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu, tetapi bagi mereka, rasanya seperti sekejap. Baru setelah Putri merasa lemas, suasana kembali damai. Putri sangat lelah dan mengantuk. Dia sangat mengantuk, bahkan dia bisa tertidur hanya dengan menutup kelopak matanya, tetapi dia tidak ingin membiarkan itu terjadi. Putri ingin mendengar lebih banyak tentang detak jantung Randy yang semakin cepat, atau hanya berbicara dengannya saat dia ingin mendengarkan suaranya. Randy memeluk Putri, tangannya menepuk punggungnya dengan lembut dan dia menundukkan kepalanya untuk mencium dahinya. Lalu dia bertanya, "Bosan?" Tentu saja, dia kelelahan, sangat lelah sehingga dia bisa pingsan. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi bagaimana dia bisa mengharapkannya untuk menjawab pertanyaan memalukan seperti itu? Pria itu jahat. Penampilannya yang biasa mulia dan berwibawa menghilang dengan pakaiannya, dan dia berubah menjadi manusia serigala yang lapar, menggerogotinya sampai dia tidak bisa menangkisnya. Randy menundukkan kepalanya sampai dia melakukan kontak mata dengannya dan bertanya, "Putri, karena kamu tidak berbicara, aku akan menganggap kamu lelah." Putri berbaring di dadanya yang telanjang dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dengan lembut, "Tidak. Jadi kau tidak lelah, bajingan?" Putri memberinya cubitan. Apa yang dia inginkan? Tidakkah dia tahu bahwa dia mudah dipermalukan oleh pertanyaan-pertanyaan ini, Putri? Tidak apa-apa. Tidurlah." Randy menepuk punggungnya, seperti membujuk anak kecil untuk tidur. Putri memang lelah setelah disiksa olehnya, dan dia tertidur di pelukannya beberapa saat kemudian. Randy memperhatikannya tidur, dan ada perasaan puas yang tak terkatakan di hatinya. Senang rasanya bisa memilikinya kembali, dan bisa memeluknya untuk tidur. Randy telah menunggu siang dan malam selama 3 tahun untuk kembalinya Putri. Dan sekarang dia akhirnya bisa memeluknya. Semuanya begitu nyata, dan Putri benar-benar ada di sisinya. Pada saat inilah, Randy yakin bahwa Putri Bramastanya telah kembali kepadanya. Randy baru saja mendengarnya, ketika Putri mengatakan bahwa dia menyukainya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa kembali, karena kata-katanya memicu gairahnya terhadapnya. Randy tidak tahu bagaimana merespons, jadi dia merespons melalui gerakannya. "Putri, kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku, dan aku juga sangat menyukaimu." Randy tidak tahu betapa dia memujanya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. "Randy, aku akan berusaha lebih keras. Aku akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali ingatanku." Putri bergumam dalam tidurnya, dan Randy memeluknya lebih dekat saat dia dengan lembut menegurnya, "Gadis bodoh." Putri bisa saja mengandalkannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa padanya dan ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. "Sayang, besok adalah hari anak. Apakah benar papa dan mamamu meninggalkanmu di rumah dan kabur seperti ini?" Priscilia telah mengulangi kalimat ini kepada putri kecil berkali-kali. Dia menghela nafas panjang saat dia berbicara. Priscilia yang sedang berpikir untuk lebih dekat dengan Agam tiba-tiba menerima telepon dari kakaknya yang dingin yang memintanya untuk pulang dan membantu merawat putri kecil. Meskipun dia sangat menyukai putri kecil,
Priscilia masih merasa kesal karena kakaknya telah mengganggunya saat dia ingin merayu Agam. Randy dan Putri Bramasta memiliki seorang anak, dan mereka akan memiliki banyak waktu bersama di masa depan. Mengapa mereka harus menyusahkan Priscilia, yang masih lajang? Bibi kecil, aku tidak mau mendengarkan itu. Bibi kecil sudah mengomel berkali-kali dan putri kecil merasa telinganya akan segera terganggu. Dia memutuskan untuk pergi bermain dengan kakaknya David dan meminta agar dia tidur dengannya di malam hari. Dia tidak ingin bibi kecilnya tidur dengannya lagi. Putri kecil meluncur turun dari sofa dan berjalan pergi dengan tangan mungil di pinggulnya, seperti orang dewasa. Putri kecil ingin mencari kakaknya David. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.